Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Septa di mata kuliah Sejarah Lokal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan petani Banten. Bagaimana kronologis dan doktrin apa saja yang muncul ketika pemberontakan petani Banten? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, teman-teman dapat menemui saya atau dapat menemukan saya di https://campsite.bio/septa_rahadian. 4 doktrin agama yang menjadi legitimasi para petani Banten melawan Belanda. Sebuah pandangan historis. Haji Abdul Karim tidak ikut dalam pemberontakan karena kembali ke Mekah untuk menggantikan gurunya yang bernama Ahmad Khatib Sambas sebagai pemimpin atau khalifah Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Namun dia telah menanamkan doktrin-doktrin agama yang membakar rakyat Banten untuk memberontak. Khotbah-khotbah, janji-janji dan ramalan-ramalan Haji Abdul Karim tentang hari kiamat, kedatangan Mahdi, dan tentang jihad terus membakar semangat rakyat. Tulis Sartono Kartodirjo dalam Pemberontakan Petani Banten 1888. Abdul Karim bukan seorang revolusioner yang radikal. Kegiatannya terbatas pada tuntutan agar menaati berbagai ketentuan agama seperti sholat, puasa, zakat, dan zikir. Setelah dia meninggalkan Banten, gerakan itu mulai berpaling dari kegiatan yang semata-mata diarahkan untuk kebangkitan agama. Semangat anti asing yang kuat mulai merembesi praktik-praktik tarekat itu. Pada akhirnya, para haji seperti Haji Tubagus Ismail, Haji Marzuki, dan Haji Wasid yang berjiwa pemberontak menempatkan ajaran mistik sepenuhnya di bawah tujuan politik. Tulis Sartono. Yang pertama adalah kedatangan Imam Mahdi. Mula-mula pesan yang diberikan Abdul Karim kepada para pengikutnya adalah pesan tentang ketaatan, ortodoksi, dan asketisme. Tetapi ketika jumlah pengikutnya semakin besar, pesannya berubah drastis. Pesan itu bersifat menyebarkan ketakutan, dan bagi Belanda, hal itu sangat membahayakan. Simon Winchester dalam Krakatau ketika dunia meledak 27 Agustus 1883 menuliskan, Abdul Karim mulai meramalkan dan memperkuat apa yang dikhotbahkan para imam muslim lain yang taat, yang membuat khawatir pemerintah di kawasan-kawasan lain di dunia ini bahwa sang Imam Mahdi, tokoh penyelamat yang akan muncul untuk menyelamatkan dunia ini dari segala macam dosa di hari kiamat sebentar lagi akan datang. Menurut Sartono, Imam Mahdi yang secara harfiah berarti penunjuk jalan yang benar adalah nama yang diberikan kepada tokoh mesianik yang akan muncul menjelang hari kiamat dan menghancurkan nabi palsu pada akhir zaman yang disebut Dajjal. Kepercayaan akan tibanya seorang Mahdi terus hidup dalam sejarah Islam dan tersebar luas meliputi daerah-daerah seperti Persia, Afrika Utara, India, dan Indonesia. Kedatangan Mahdi akan didahului oleh suatu periode kekacauan besar, ketiadaan iman, dan peperangan. Pada saatnya nanti, Mahdi akan muncul untuk memulihkan tradisi dan agama sejati. Dia akan memperbaharui Islam, menegakkan kembali keagungannya, dan memusnahkan orang-orang kafir. Disebut pula tanda-tanda mengenai akan segera tibanya hari kiamat seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hujan darah, wabah penyakit ternak, dan sebagainya. Bencana dan malapetaka ditafsirkan berdasarkan ramalan-ramalan tersebut dan menimbulkan emosi yang luar biasa
serta kecemasan yang besar di kalangan rakyat. Di dalam periode kesulitan sosial itu, ketika rakyat dilanda frustasi dan perlawanan yang ditekan, kepercayaan tentang Mahdi merupakan alat yang cocok untuk membangkitkan mereka supaya melawan dominasi-dominasi asing yang menurut kepercayaan rakyat bisa dikalahkan dengan cara mistik magis. Menurut Simon Winchester dalam Krakatau, ketika dunia meledak 27 Agustus 1883, ramalan yang dibuat oleh Abdul Karim dan yang dengan antusias diterima oleh puluhan ribu pengikutnya bahwa Sang Mahdi sebentar lagi akan datang, ternyata terkait dengan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Keterkaitan ini karena ajaran Islam tentang Mahdi beserta perang sucinya melawan orang-orang kafir menyatakan bahwa kedatangan Mahdi selalu dibarengi dengan serangkaian tanda-tanda tertentu, seperti ternak akan terkena wabah penyakit, banjir akan melanda, hujan akan berwarna darah, gunung berapi akan meletus, dan orang-orang akan mati. Setiap ramalan itu terjadi di Banten, persis sebagaimana telah diramalkan oleh Abdul Karim. Ternak sekarat di mana-mana karena wabah antraks, penyakit yang paling maut di antara penyakit-penyakit yang menyerang sapi dan kerbau. Desa-desa pantai Jawa Barat dari Merak ke selatan sampai Labuhan telah dihancurkan oleh tsunami-tsunami. Hujan masih diwarnai bercak coklat akibat abu yang berputar-putar tanpa henti di langit di atas Jawa. Pulau Krakatau telah meledak sampai berkeping-keping dan 36.000 orang tewas dalam gelombang pasang akibat aliran abu dan gas akibat letusan tadi. Sedangkan menurut Sartono, sebagai satu kepercayaan yang laten di kalangan umat Islam, ide tentang Mahdi terbukti menjadi kekuatan yang memberi semangat di masa-masa sulit, yang mampu menggerakkan massa rakyat. Dalam suasana revolusioner di bagian akhir abad ke-19 yang ditandai oleh penetrasi westernisasi kolonial Belanda, keresahan sosial dan pergolakan agama telah menguntungkan manifestasi dari Mahdisme. Bersamaan waktunya dengan ide-ide milenari atau keagamaan lainnya, dia menyalakan api revolusioner yang nantinya meledak menjadi kobaran revolusi dan serangan terhadap kaum penindas asing yang sangat dibenci. Di Banten, ide mengenai Mahdi tidak hanya sudah dikenal, melainkan kedatangannya sudah dinantikan, dan Abdul Karim pun sebelum berangkat menuju Mekah mengumumkan kepada rakyat Banten bahwa dia akan kembali ke Banten kira-kira pada saat kedatangan Mahdi. Ide yang kedua adalah pesan terakhir Nabi Muhammad. Dalam sejarah Islam yang dianggap sebagai pesan terakhir Nabi Muhammad SAW adalah khotbah beliau tatkala Haji Wada atau haji penghabisan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau 7 Maret 632 Masehi. Namun sepucuk surat edaran dari Mekah yang isinya dikenal sebagai peringatan terakhir Nabi semakin membakar semangat rakyat Banten. Dalam kumpulan karangan Snokholgronya yang satu disebutkan, surat peringatan tersebut dijadikan indoktrinasi pemberontakan dalam pertemuan-pertemuan di masjid, musola, atau tarekat. Surat peringatan semacam itu, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Sunda, beredar luas dan umumnya berisi tentang kiamat sudah dekat. Sebuah surat berisi seseorang bernama Syekh Abdallah bermimpi bertemu Nabi yang berwasiat kepadanya. Sedangkan menurut Sartono, surat itu memuat gambaran mesianik klasik tentang malapetaka dan bencana-bencana mengerikan yang akan menimpa manusia menjelang akhir zaman. Surat itu berisi pesan yang mengandung makna ekskatologis, seruan agar manusia menjauhkan diri dari perbuatan menghinakan Tuhan, berzina, bersikap sombong, hidup mewah, dan makan riba.
Ia juga berseru agar manusia menyucikan kehidupan rohani mereka dengan jalan bertobat dan menjalankan kewajiban agama. Sedangkan menurut Snokurgronya, surat peringatan itu mengingatkan pembacanya pada berbagai bencana yang tak lama berselang dialami umat manusia seperti wabah penyakit, banjir, gempa bumi. Yang jelas, antara tahun 1880 sampai 1885, sejumlah besar surat selebaran keagamaan itu beredar di Aceh, Lampung, Banten, Batavia, dan Priangan. Karena Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah sebagai organisasi gerakan pemberontakan berkembang di bawah tanah. Penyebar luasan surat itu tak mengkhawatirkan para pejabat Belanda. Wabah dan bencana dianggap sebagai teguran dari Tuhan, serta pertanda untuk segera melancarkan pemberontakan terhadap penguasa kafir Belanda dan menjadikan bumi Banten sebagai wilayah Islam atau Darul Islam. Ideologi yang ketiga adalah mendirikan negara Islam atau Darul Islam. Dalam suatu kesempatan, Abdul Karim memberitahukan bahwa dia tidak akan kembali selama Banten masih berada di bawah dominasi asing. Hanya di atas bumi Islam, dia akan menginjakkan kakinya lagi. Dalam buku Pemberontakan Petani Banten yang ditulis oleh Sartono, ide tentang Darul Islam terkandung perasaan benci yang diperlihatkan secara terang-terangan oleh rakyat. Tidak hanya terhadap orang-orang Eropa yang dianggap kafir, tetapi juga terhadap semua orang yang memandang tinggi orang-orang Eropa atau bergaul dengan mereka. Pejabat-pejabat Pamong Praja yang menjadi penyambung tangan Belanda dipandang sebagai orang-orang hina. Mereka mencemarkan agama mereka sendiri karena Muslim yang baik harus menjauhkan diri dari hubungan dengan orang-orang yang tidak dipercaya. Selain itu, rakyat cenderung memandang Pamong Praja sebagai orang-orang yang korup dan menindas. Kaum santri tidak saja menuduh kaum priai memperlakukan mereka dengan buruk, tetapi juga mendakwa mereka bahwa mereka pada umumnya tidak bermoral. Kaum priai dicap sebagai kafir idanas, yaitu hanya namanya saja Muslim. Hal ini mendorong rakyat enggan berurusan dengan pemerintah Belanda, agen-agennya, dan peraturan-peraturannya. Dan mereka menganggap semua sebagai orang yang sudah kotor. Oleh karena itu, penetrasi administrasi kolonial ke desa-desa harus ditentang. Dalam hal ini, para kiailah yang tak henti-hentinya berusaha menanamkan kecurigaan yang mendalam terhadap pemerintahan kolonial dalam hati santri-santrinya, dan secara berangsur-angsur membakar semangat pengikut-pengikutnya untuk melancarkan perang sabil terhadap penguasa-penguasa kafir. Ini merupakan tahap di mana gerakan kebangkitan kembali agama Islam dijiwai oleh fanatisme yang menggelora dan menjelma menjadi gerakan jihad. Ideologi yang keempat adalah perang sabil atau jihad fisabilillah. Tujuan akhir yang hendak dicapai oleh Abdul Karim adalah mendirikan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Karena itu, para pengikutnya memiliki kesadaran yang kuat bahwa negeri mereka harus dianggap sebagai Darul Islam yang untuk sementara waktu diperintah oleh penguasa-penguasa asing. Mereka juga memiliki keyakinan yang kuat bahwa begitu keadaannya memungkinkan, negeri mereka akan diubah dengan menggunakan kekuatan dan menjadi wilayah Islam yang sejati. Kembali menurut Sartono, tujuan utama perang sabil adalah mendirikan sebuah negara Islam yang merdeka, di mana orang-orang dapat mempraktikkan agama Islam yang sejati. Ini berarti bahwa bagi penganut gerakan kebangkitan Islam dan anggota-anggota tarekat, jihad atau perang sabil merupakan tindakan pengorbanan yang paling luhur untuk mewujudkan negara yang ideal sebagai puncak pengabdian dari doa-doa
puasa, dan perjalanan naik haji. Apabila persoalannya sudah sampai kepada tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mewujudkan ramalan-ramalannya, Abdul Karim selalu memberikan penjelasan yang samar-samar kepada pengikut-pengikutnya. Dia tidak mau memberi jawaban-jawaban pasti dan hanya mengemukakan bahwa menurut pendapatnya saatnya belum tiba untuk melancarkan perang Sabil. Terima kasih. Silakan teman-teman menjawab pertanyaan dari Pak Septa di kolom komentar yang sudah saya beri pin. Atau jika teman-teman ada pertanyaan, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar channel YouTube kalian masing-masing. Saya kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.